Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas bahasa Inggris saya, yaitu modul saya kedua. Di video ini saya akan mengerjakannya. Saya punya tugas dari guru bidang studi saya, yaitu kerjasama 4 orang dalam satu kelompok membuat kalimat direct ke indirect speech dan kalimat indirect speech-nya menjadi kalimat indirect. Jadi karena saya cuma sendiri, saya ingin mengerjakannya dengan solo saja karena saya tidak punya teman. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan tugas saya ini, ada baiknya teman-teman supaya meninggalkan like di bawah supaya saya lebih semangat dalam membuat video saya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe merah di bawah di dalam channel kecil saya ini supaya saya lebih semangat lagi ya teman-teman. Jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam videonya. Let's go. Nah, jadi kalimat direct speech itu adalah kalimat yang langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicara. Contohnya begini, saya sendiri mengatakan saya pergi ke sekolah. Nah, jadi itu saya sendiri yang mengatakan. Tapi kalau dia indirect speech, yaitu kalimat yang tidak langsung guys, yaitu kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata si pembicara tadi kepada orang lain. Contohnya begini, tadi kan saya kalau dia secara langsung atau direct speech, saya pergi ke sekolah. Tetapi kalau dia indirect speech, menjadi indirect speech, Periaman pergi ke sekolah. Kira-kira seperti itu ya teman-temannya. Tapi ini dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahasnya dalam bahasa Inggris. Tapi sebelumnya kita harus tahu juga ada dua unsur. Ada dua unsur di dalam kalimat direct speech dan indirect speech. Yaitu yang pertama reporting verbs, yaitu merupakan kata laporannya, yaitu kata laporannya guys ya. Dan yang kedua itu reporting words, yaitu kalimat yang akan kita ulangi kembali. Nah, nanti kita akan Oke guys, jadi kalimat direct speech dan indirect speech yang akan saya buat seperti ini. Sebelumnya ada sebuah pernyataan yang mengatakan I was walking along the street. Jadi kita akan mengubah kata-kata ini menjadi kalimat direct speech. Oke guys, jadi ketika kita mengubah kalimat yang tadi itu, pernyataan tadi itu, menjadi kalimat direct speech, hasilnya seperti ini. She said I was walking along the street. Karena yang mengatakannya perempuan, maka kita menambah di sini she said. Karena kita tahu dia perempuan, makanya kita tambah she. Subjeknya menjadi she, dan ini yang disebut dengan reporting verbs. Yang ini ya, reporting verbs. Yang ini ya guys ya, yang disebut dengan reporting verbs. Dan yang karena dia direct speech, maka kalimat pernyataan yang di atas kita langsung pindahkan ke bawah. Dan ini yang disebut dengan reporting words. Ini ya guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kita mengubah kalimat pernyataan yang di atas tadi, I was walking along the street, kita ubah menjadi kalimat indirect speech, menjadi she said that she had been walking along the street. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kita mengubah subjeknya, ini yang saya lingkar ini. Subjeknya tadi yang awal I. Di sini I ya. Menjadi si. Kak, kok bisa berubah seperti itu? Penyebabnya apa, Kak? Nah, jadi kita perlu ketahui, tadi kan saya katakan waktu pertama, kalau dia direct speech itu adalah kalimat yang langsung diungkapkan oleh saya sendiri. Dan ketika indirect speech itu yang dilaporkan oleh orang lain. Contohnya tadi seperti ini, saya pergi ke sekolah. Nah, ketika dia menjadi indirect speech, maka seseorang mengatakan kepada orang lain, katanya seperti ini, Periaman pergi ke sekolah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalimat yang pertama seperti ini. Sekarang kita lanjut ke kalimat yang keduanya. Kalimat keduanya, tadi kan ini kalimat pertama yang di atas. Sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua.
saya membuat 3 contoh ya, 3 kalimat dalam video ini. Jadi kalimat keduanya pernyataannya seperti ini, we are happy. Jadi kita akan mengubah kata we are happy ini ke dalam kalimat direct speech. Nah, Kak, jadinya kalau kita ubah jadi direct speech hasilnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini guys. Ketika kita mengubah menjadi direct speech, maka di sini they say we are happy. Di sini reporting verbsnya yaitu they say. Kak, kok langsung nggak diubah-ubah yang ininya reporting verbsnya? Ya, memang seperti itu. Kalau dia direct speech, maka tinggal kita turunkan saja, kita pindahkan saja pernyataannya. Jadi hasilnya they say we are happy. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan ubah menjadi indirect speech. Nah, di sini ketika kita mengubahnya menjadi indirect speech, maka hasilnya itu they say that they are happy. Di sini kita mengubah subjeknya yang tadinya we menjadi they. Kenapa? Karena di sini kita tidak mengulangi ya. Karena di sini kita melaporkan. Beda kalau dia direct speech itu mengatakan. Tetapi kalau dia indirect speech menyampaikan kepada orang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke kalimat yang ketiganya. Selanjutnya di kalimat yang ketiga, pernyataan yang ketiga, saya buat sama di sini. Tadi kan pernyataan yang kedua we are happy. Di sini saya membuat kalimat yang ketiga we are happy. Nah, di sini apa sih bedanya ketika saya membuat direct speech-nya menjadi we say we are happy? Apa bedanya dengan kalimat yang kedua tadi they say we are happy? Nah, di sini ada bedanya yaitu di subjeknya ya teman-teman ya. Di sininya. Di sini they, di sini we. Jadi yang mengatakan we are happy itu yaitu di dalam sebuah sekumpulan orang yang di dalamnya termasuk saya juga. Jadi seakan-akan kami bahagia gitu. Kami yang berbahagia, bukan mereka. Kan tadi kalau di sini itu saya mengatakan mereka berbahagia. Tetapi di sini saya juga ikut di dalamnya, di dalam sekumpulan orang itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, indirect speech-nya yaitu we say that we are happy. Kak, tadi subjeknya waktu di atas itu bisa berubah, Kak. Kok di bawahnya nggak berubah? Tadi waktu dia yang kalimat kedua, waktu dia direct speech, they say we are happy. Dan ketika dia indirect speech menjadi they say that they are happy. Kak, kok di sini tetap subjeknya tetap we. Nah, jadi begini teman-teman. Karena yang mengatakan we are happy itu, karena yang mengatakan we are happy ini sekumpulan orang dan di dalamnya itu termasuk saya, maka subjeknya tetap. Karena saya melaporkan, saya ikut di dalam sekumpulan orang itu dan saya kembali melaporkannya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman.